Shalom anak-anak, selamat siang. Nah, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kabar kalian semua baik-baik saja dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Nah, pada siang hari ini kita akan melaksanakan praktikum online dikarenakan kondisi tidak memungkinkan untuk praktikum secara bertatap muka seperti biasanya. Nah, sekarang Ibu akan memulai praktikum online dengan diawali dengan berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberkati kami Bapa hingga pada saat ini. Tuhan, kami ingin melakukan praktikum online Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati kami agar kami sungguh-sungguh dapat mengikuti praktikum dengan hati yang mau menerima Bapa, dengan hati yang mau belajar. Inilah doa kurang sempurna Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Untuk kelangsungan praktikum online kita pada hari ini, saya menghimbau kalian untuk membaca dan memahami panduan yang sudah Ibu bagikan kepada ketua kelas. Nah, jadi saya mempersilahkan kalian untuk membacanya dengan seksama. Kelancaran pembelajaran kita hari ini, sekarang Ibu akan membacakan rules dan prosedur yang harus kalian ikuti. Yang pertama itu, praktikum enzim katalase akan dilakukan secara online melalui laboratorium Maya di website Rumah Belajar Kemendikbud. Kemudian yang kedua, sebelum memulai praktikum, pastikan siswa sudah mempersiapkan buku catatan dan juga buku tulis. Kemudian yang ketiga, praktikum dilakukan secara mandiri dan siswa wajib mengerjakan soal yang ada di LKS. Dan yang keempat itu, laporan praktikum dikumpulkan bersama dengan LKS yang telah dikerjakan tersebut oleh setiap siswa. Akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian langkah selanjutnya, pelajari tampilan laboratorium Maya enzim katalase yang terdiri dari bagian-bagian berikut. Kemudian, seperti yang ditunjukkan oleh kursor, ini adalah tombol untuk menampilkan layar dasar teori. Kemudian apabila diklik akan muncul seperti berikut. Nah, dari penjelasan ini kalian diarahkan untuk memahami agar dapat melaksanakan praktikum dengan baik. Setelah kalian selesai membacanya, kalian dapat menutupnya dengan menekan atau mengklik tutup. Kemudian, seperti yang diarahkan kursor, ini adalah tombol untuk menampilkan halaman bantuan. Kemudian, dan berikutnya, ini adalah tombol untuk memilih senyawa yang akan digunakan atau ditambahkan. Kemudian, tombol yang selanjutnya ini adalah untuk mengecek kadar oksigen. Maka selanjutnya adalah tambahkan 1 tetes HCl atau asam klorida ke dalam tabung reaksi. Pertama dengan menekan tombol HCl pada opsi senyawa tambahan yang terletak di sini. Kemudian mengarahkan pipet tetes pada tabung reaksi yang pertama. Kemudian kita tekan pada bagian atasnya untuk mengeluarkan isinya. Kemudian yang selanjutnya, kita tambahkan senyawa NaOH pada tabung reaksi yang kedua. Nah, kita klik di sini untuk memindahkan pada tabung reaksi yang kedua. Oke, jadi sekarang kita tekan pada bagian ininya, atasnya, agar airnya keluar. Kemudian untuk langkah selanjutnya sama seperti langkah yang sebelumnya, yaitu menekan tombol pada bagian kiri yaitu asam sianida. Kemudian kita tarik ke tabung reaksi hingga pada mencapai tabung yang ketiga. Kemudian kita klik pada bagian atas.
Pada tabung reaksi keempat, diberikan perlakuan yang berbeda, yaitu dengan tidak meneteskan tambahan senyawa ke dalam tabung reaksi, tetapi dipanaskan dahulu hingga suhu mencapai 80 derajat Celcius. Dengan cara mengatur slider yang terletak di kolom sebelah kiri untuk tabung reaksi keempat. Langkah selanjutnya adalah menambahkan hidrogen peroksida kepada setiap tabung dengan mengklik tombol H2O2 pada slider sebelah kiri. Sama seperti sebelumnya, kita akan meneteskan dengan mengklik pada bagian atasnya. Setelah ditetesi semua sebanyak 1 tetes, kemudian catat perubahan yang telah terjadi. Amati dengan seksama perubahan yang terjadi pada setiap tabung. Kemudian, dinginkan tabung reaksi kelima saat masih bereaksi, hingga di bawah 0 derajat Celcius dengan cara mengatur slider yang terletak di kolom sebelah kiri untuk mengatur tabung reaksi 5. Lalu, catat apa yang telah terjadi, lalu kembalikan ke suhu 35 derajat Celcius, dan juga catat kembali perubahan yang telah terjadi. Kita mengaturnya pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian, langkah terakhir adalah cek kadar oksigen pada masing-masing tabung menggunakan bara api dengan cara menekan tombol berwarna kuning bertuliskan cek kadar oksigen. Kemudian, mengarahkan bara api kepada setiap tabung reaksi. Kemudian, catat data yang diperoleh. Seperti berikut. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi. Kemudian untuk yang di sini juga mendapat perlakuan yang sama. Di sini tidak terjadi apa-apa. Kemudian untuk tabung yang ketiga, kita dapat melihat perubahan yang terjadi. Kemudian untuk tabung yang kedua, tidak adanya bara api. Kemudian untuk tabung yang pertama, kita juga tidak menemukan bara api. Langkah selanjutnya adalah menambahkan hidrogen peroksida kepada setiap tabung dengan mengklik tombol H2O2 pada slider sebelah kiri. Sama seperti sebelumnya, kita akan meneteskan dengan mengklik pada bagian atasnya. Setelah ditetesi semua sebanyak 1 tetes, kemudian catat perubahan yang telah terjadi. Amati dengan seksama perubahan yang terjadi pada setiap tabung. Kemudian, dinginkan tabung reaksi kelima saat masih bereaksi, hingga di bawah 0 derajat Celcius dengan cara mengatur slider yang terletak di kolom sebelah kiri untuk mengatur tabung reaksi 5. Lalu, catat apa yang telah terjadi, lalu kembalikan ke suhu 35 derajat Celcius, dan juga catat kembali perubahan yang telah terjadi. Kita mengaturnya pada suhu 35 derajat Celcius.
Kemudian, langkah terakhir adalah cek kadar oksigen pada masing-masing tabung menggunakan bara api dengan cara menekan tombol berwarna kuning bertuliskan cek kadar oksigen. Kemudian, mengarahkan bara api kepada setiap tabung reaksi. Kemudian, catat data yang diperoleh. Seperti berikut. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi. Kemudian untuk yang di sini juga mendapat perlakuan yang sama. Di sini tidak terjadi apa-apa. Kemudian untuk tabung yang ketiga, kita dapat melihat perubahan yang terjadi. Kemudian untuk tabung yang kedua, tidak adanya bara api. Kemudian untuk tabung yang pertama, kita juga tidak menemukan bara api. Kemudian setelah kita membuat perlakuan yang sama pada setiap tabung, kemudian kita harus mencatat data yang telah diperoleh. Nah, demikian demonstrasi singkat dari Ibu mengenai enzim katalase pada praktikum online kita pada hari ini. Nah, untuk murid-murid dapat mencobanya dan juga jangan lupa mengumpulkan laporan. Sekarang kita akan berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai kami, Engkau masih membimbing kami Bapa dengan tidak kurangan setul apapun juga Bapa. Bapa, kami sudah menyelesaikan praktikum enzim katalase kami Tuhan, Engkau yang bekerja atas kami, agar kami sungguh dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Indah dan anak kurang sempurna Bapa, dalam nama Yesus kami dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih murid-murid atas perhatian kalian, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita senantiasa. Shalom.